Akhirnya malam, sebetulnya saya maunya di jam-jam kerja, tapi takutnya nanti meleset lagi dari jadwal yang sudah ditetapkan. Kasihan Andanya, rupanya mau ujian juga ya. Hari Jumat saya udah ditagih soal ini. Saya bilang belum selesai ngajar. Hari Jumat ujian. Jumat ini ya ujiannya ya. Yang kebijakan. Sudah tahu jadwalnya belum? Kok saya diminta soal sama Bu Sapdewi? Halo. Izin Ibu, setahu saya UAS mulai tanggal 30 Ibu. UAS ya. UTS-nya sudah ya? Iya Ibu, sudah UTS. Oh, berarti ini bahan untuk UAS ya. Oke, kita mulai saja. Silakan, siapa yang akan memimpin presentasi dulu ya? Masing-masing presentasi dulu, baru di akhir nanti kita diskusi. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Made Riasmini selaku dosen pengajar kita pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ita Silvia selaku moderator dari kelas 8B, dari kelas B. Mungkin langsung saja dimulai presentasinya. Semoga teman-teman masih semangat ya. Kepada kelompok 8B dipersilahkan untuk presentasi dan menayangkan PPT-nya. Baik, moderator izin untuk share PPT ya. Ya, silakan Sabrina. Judul presentasi pada kali ini yaitu program penanggulangan pemerintah dalam penanggulangan PTM atau penyakit jantung dan hipertensi. Next, anggota kelompok 8 itu ada Nadila Putih, Renisa Naura Insyira Ardana, dan Sabrina Novilda. Dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, yang pertama ada definisi penyakit. Penyakit hipertensi adalah di mana kondisi sel-sel orang bila memiliki tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih besar 90 mmHg pada pemeriksaan yang berulang. Hipertensi juga menjadi faktor risiko utama penyakit kardiovaskuler lainnya. Hipertensi juga menjadi salah satu penyakit tidak menular yang paling banyak diderita masyarakat Indonesia, sebesar 57,6%. Hal ini dibuktikan melalui jumlah kunjungan hipertensi di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang harus terus meningkat setiap tahunnya. Next. Selanjutnya ada definisi program. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu panjang atau kronis. Pada perjalanan awal, PTM sering tidak bergejala. Banyak yang tidak mengetahui dan menyadari jika mengidap penyakit tidak menular. Hal tersebut membuat kesadaran untuk memeriksakan diri atau deteksi dini kurang, sehingga banyak yang periksa ketika terjadi komplikasi dari penyakit tidak menular, bahkan berakibat kematian lebih dini. Semakin hari kejadian penyakit tidak menular semakin meningkat. Seperti ditunjukkan dengan data Riskesdas tahun 2013 dan Riskesdas tahun 2018, semakin tinggi tekanan darah seseorang, semakin tinggi pula risiko orang tersebut terkena penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke. Awal dari semua penyakit komplikasi itu yaitu kehilangan keseimbangan. Tekanan darah yang terus meningkat dalam jangka panjang akan menyebabkan terbentuknya kerak atau plak yang dapat mempersempit pembuluh darah koroner. Next.
Selanjutnya ada regulasi program. Di Indonesia, regulasi program PTM diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular, di antaranya sebagai berikut. Pasal pertama, yang pertama, penyakit tidak menular yang selanjutnya disingkat atau PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, penanggulangan PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditunjukkan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Yang ketiga, surveillance PTM adalah kegiatan pengamatan yang sistematis. Yang keempat, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia. Yang kelima, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Yang keenam, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Next. Selanjutnya ada pasal 2. Pengaturan penanggulangan penyakit tidak menular dalam peraturan menteri ini bertujuan untuk yang pertama, melindungi masyarakat dari risiko penyakit tidak menular. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial budaya serta ekonomi akibat penyakit tidak menular pada individu, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit tidak menular yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada arah dan kebijakan program. Arah kebijakan dan strategi kegiatan Direktorat P2PTM adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Ditetapkan arah kebijakan Direktorat P2PTM sebagai berikut. Yang pertama, penguatan deteksi dini dan faktor risiko PTM. Yang kedua, penguatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, penguatan sinergisme. Yang selanjutnya, kolaborasi dan integrasi program. Yang keempat, perluasan pemanfaatan teknologi tepat guna. Yang kelima, promosi kesehatan dan penurunan faktor risiko. Selanjutnya ada strategi program. Yang pertama ada advokasi dan kemitraan. Kegiatan dalam area strategis ini meliputi advokasi dan kemitraan lintas sektor untuk peningkatan dan percepatan penanggulangan penyakit tidak menular. Fokus kegiatan pada area ini adalah yang pertama, peningkatan intensitas advokasi, yang kedua, penguatan kemitraan dengan masyarakat dan lintas sektor serta kementerian atau lembaga. Yang ketiga, upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan di semua tingkatan administrasi. Hasil yang diharapkan pada area strategis ini adalah meningkatnya komitmen politik dan berfungsi mekanisme koordinasi lintas kementerian yang secara efektif dapat menjamin tersedianya sumber daya yang cukup bagi pelaksanaan program secara berkesinambungan. Yang kedua ada promosi kesehatan dan penurunan faktor risiko. Fokus kegiatan pada area ini adalah yang pertama, upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti pos pembinaan terpadu atau pospindu penyakit tidak menular. Yang kedua, penerapan perilaku cerdik. Selanjutnya ada penguatan sistem pelayanan kesehatan. Penanggulangan penyakit tidak menular yang efektif membutuhkan interaksi efektif antar fasilitas pelayanan kesehatan dari tingkat primer hingga tingkat rujukan, yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan paliatif terhadap kasus penyakit tidak menular. Membutuhkan interaksi efektif pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan paliatif. Yang keempat, penguatan surveillance, monef, dan riset. Penguatan surveillance untuk peningkatan ketersediaan data, faktor risiko, dan determinan lain penyakit yang tidak menular
angka morbiditas dan mortalitas, serta penguatan sistem monitoring untuk mengevaluasi kemajuan program dan kegiatan penanggulangan penyakit tidak menular. Next. Baik, selanjutnya di sini ada peran pemangku kepentingan. Yang pertama ini ada kabupaten atau kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR minimal 50% sekolah. Perannya itu yang pertama advokasi dan sosialisasi terhadap pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah yang belum memiliki kebijakan KTR. Yang kedua, mendorong terbitnya peraturan kawasan tanpa rokok di kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, implementasinya itu dalam melindungi perokok pemula dan masyarakat dari bahaya merokok oleh Kementerian Kesehatan atau DIT P2 PTM, Dinkes Provinsi, dan jejaring mitra pengendali tembakau. Bisa di-next. Yang kedua, puskesmas yang melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular atau pandu PTM. Yang pertama ini melaksanakan pelatihan jarak jauh atau PJJ untuk meningkatkan kapasitas SDM dan fasilitator melalui TOT atau Training of Trainer. Yang kedua ini menyelenggarakan pandu PTM di FKTP lainnya termasuk FKTP swasta. Yang ketiga, memperkuat peran Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten atau kota dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi di FKTP. Bisa di next. Yang selanjutnya ini yang ketiga, puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun. Yang pertama sama ya kayak yang tadi, melaksanakan pelatihan jarak jauh untuk meningkatkan kapasitas SDM dan fasilitator melalui Training of Trainer, Sadanis, dan IPA. Sadanis ini periksa payudara klinis. Sadanis ini pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tentunya sudah terlatih. Nah, kalau IVA ini kepanjangan dari inspeksi visual asetat, cara untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. Yang kedua ini ada advokasi dan sosialisasi terhadap pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah dalam mendukung pelaksanaan IVA dan Sadanis. Yang ketiga, memperkuat logistik deteksi dini sebagai sarana dukung deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks di FKTP. Bisa di next. Selanjutnya yang keempat, puskesmas yang melakukan deteksi dini dan rujukan katarak. Yang pertama itu perannya sosialisasi dan advokasi regulasi dan kebijakan penanggulangan gangguan indera. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penanggulangan gangguan indera. Dan yang ketiga, memaksimalkan deteksi dini, layanan rujukan, dan pembiayaan kesehatan pada kelompok beresiko dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Next. Selanjutnya yang kelima, desa atau kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu atau yang biasa disingkat Posbindu penyakit tidak menular. Yang pertama ini perannya peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam pelaksanaan Posbindu PTM melalui pelatihan berjenjang dan pembekalan. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan advokasi pengendalian faktor risiko PTM melalui penguatan Posbindu di daerah. Dan yang ketiga, penguatan sistem informasi faktor risiko berbasis web. Next. Baik, selanjutnya ada isu pelaksanaan kebijakan program Gerakan Masyarakat Sehat Germas Bebas Hipertensi melalui Posbindu PTM. Tim pengabdi Universitas Jember melakukan program desa binaan di Desa Gelanggangwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Nah, program desa binaan di desa ini tuh dilakukan untuk menurunkan angka hipertensi di masyarakat melalui Germas. Germas ini dijadikan salah satu solusi dalam mencegah dan menanggulangi PTM serta meningkatkan gaya hidup sehat masyarakat. Germas dapat berdaya guna dan berhasil guna melalui pemberdayaan dan kemitraan bersama antara masyarakat dengan pihak kesehatan, yaitu puskesmas.
Optimalisasi peranan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui fasilitas kadar kesehatan di pos pembinaan terpadu, Posbindu, PTM menjadi solusi program promosi kesehatan yang efektif di masyarakat. Pembinaan peran serta masyarakat melalui program Bina Sehat di Posbindu PTM dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kesehatan. Posbindu PTM dalam program Desa Binaan ini dirancang melalui pemberdayaan dan kemitraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilibatkan dalam deteksi dini PTM melalui kegiatan aktif di Posbindu dengan kesehatan yang ada di Puskesmas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi program. Nah, di sini tuh ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Jadi ini sudah bawaan dan nggak bisa untuk diubah-ubah. Yang pertama itu ada riwayat keluarga. Biasanya keluarga yang memiliki riwayat penyakit jantung dan pembuluh darah akan mewarisi kepada keturunannya atau memiliki risiko yang lebih dibandingkan orang yang tidak memiliki riwayat keluarga yang terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Lalu ada umur, di sini biasanya itu lansia lebih beresiko terkena penyakit hipertensi dan pembuluh darah. Lalu jenis kelamin, kalau jenis kelamin ini biasanya laki-laki lebih cenderung beresiko mengalami penyakit hipertensi dan pembuluh darah dibandingkan perempuan. Lalu yang selanjutnya ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Jadi faktor ini tuh bisa dicegah dengan upaya preventif. Mulai dari merokok, yaitu kita bisa berhenti untuk tidak merokok. Lalu ada diabetes mellitus, ada dislipidemia atau metabolisme lemak yang abnormal. Itu bisa juga dibilang kolesterol yang tidak normal di dalam darah. Lalu obesitas, kurangnya aktivitas fisik, lalu pola makan dan stres. Nah, untuk selanjutnya itu ada upaya atau dukungan terhadap program. Untuk mendekatkan pelayanan rujukan penyakit kardiovaskuler sedang dikembangkan di Pusat Pelayanan Jantung Terpadu yang saat ini sudah ada di beberapa provinsi di Indonesia. Selanjutnya ditetapkan pula keputusan Menteri Kesehatan nomor 997 Menkes SK 10/2007 dan keputusan Menteri Kesehatan nomor 984 Menkes SKNL 2007 sebagai dasar pemberian bantuan alat kesehatan untuk pelayanan intervensi membedah alat kesehatan balon enstenti kepada seluruh masyarakat. Nah, untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat juga dibentuknya sebuah wadah masyarakat yang biasanya itu ada di setiap daerah. Kegiatannya itu meliputi deteksi dini, faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah berbasis masyarakat, selanjutnya penanganan faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah berbasis masyarakat, lalu surveillance epidemiologi, faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah berbasis masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada peran perawat dalam menanggulangi isu. Yang pertama tuh edukator, di mana perawat dapat dalam memberikan edukasi kepada pasien atau masyarakat. Nah, edukator ini misalnya perawat itu melakukan penyuluhan mengenai bagaimana pola hidup sehat yang dapat diterapkan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Lalu motivator, perawat memberikan motivasi kepada pasien atau masyarakat agar dapat menerapkan gerakan masyarakat sehat Germas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada kolaborator, yaitu perawat bekerja sama dengan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi PTM yang ada di Indonesia. Misalnya perawat dan pemerintah ini bekerja sama dalam menyiapkan sarana dan prasarana, misalnya menyiapkan
sarana yang dibutuhkan dalam pembangunan posbindu. Lalu yang terakhir ada kolaborator, di mana perawat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menurunkan angka resiko PTM. Ya, baik. Terima kasih presentasi dari kelompok 8. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok sudah memaparkan materinya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator kelas RKI. Ya, baik. Izin masuk. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya moderator dari kelas RKI. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Mungkin karena untuk mempercepat waktu kepada kelompok dipersilakan untuk share screen kepada kelompok. Izin, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Mungkin bisa di slideshow. Ya, baik. Kelompok 8 dari kelas 2 RKI akan membahas mengenai program pemerintah dalam penanggulangan penyakit tidak menular, yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi. Dengan dosen pengampu, Dr. Nima Deryasmini, SKP MKes, SPKOM. Bisa dilanjut? Next. Ya, selanjutnya dengan anggota kelompok, yaitu Rehana Kaila, Rena Syahrani Devi, dan Rizky Diana, dengan table of content. Bisa di next. Ya, dengan table of contents, definisi, lalu regulasi peraturan, arah dan kebijakan program, strategi bisa dilanjut. Ya, peran pemangku, kepentingan dan peran perawat, bisa pelaksanaan kebijakan program, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ada dampak bagi masyarakat, serta upaya atau dukungan terhadap program. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada kelompok untuk memaparkan materinya. Mungkin saya berikan estimasi waktu selama 30 menit. Kepada kelompok dipersilahkan. Baik, yang pertama di sini kita akan menjelaskan mengenai definisi penyakit dan tidak menular. Next. Ya, jadi penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang lain yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini salah satu penyakit tidak menular yang ada yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu hipertensi. Nah, apa sih hipertensi itu? Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik yaitu mencapai 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya yaitu 90 mmHg. Next. Nah, di sini ada regulasi atau peraturan. Next. Nah, regulasi dan peraturan yang terkait dengan PTM ini yang pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang PISPK. PISPK yaitu Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Lalu yang ketiga ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal di kabupaten dan provinsi.
Lalu yang keempat, dibentuk Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575 Tahun 2005 dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit metabolik seperti kanker, penyakit kronik, dan penyakit generatif lainnya, serta gangguan akibat kecelakaan dan cedera. Bisa di next. Di sini ada arah dan kebijakan program. Bisa di next. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular, terdapat 4 pilar upaya penanggulangan. Yang pertama, promosi kesehatan. Jadi pada prinsipnya melakukan promosi kesehatan itu adalah melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup sehat dengan mencegah faktor risiko dan membudayakan serta menerapkan perilaku cerdik di masyarakat. Nah, perilaku cerdiknya ini yaitu yang pertama cek kesehatan secara berkala, lalu enyahkan rokok, lalu rajin aktivitas fisik, lalu diet sehat dengan kalori seimbang, lalu I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya kendalikan stres. Lalu yang kedua, ada deteksi dini. Deteksi dini ini dilakukan untuk menemukan faktor risiko penyakit tidak menular sedini mungkin atau gejala penyakit pada individu dan kelompok yang sehat atau berisiko secara berkala. Karena jika semakin cepat ditemukan faktor risikonya, maka penyakit ini akan semakin cepat untuk dicegah. Dan jika ditemukan gejala awalnya, maka akan semakin mudah untuk diobati. Lalu yang ketiga, yaitu perlindungan khusus. Jadi perlindungan khusus ini dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan atau imunisasi. Jadi saat ini imunisasi penyakit tidak menular baru dapat dilakukan untuk pencegahan kanker leher rahim, yaitu dengan vaksin papilomavirus. Lalu yang keempat, ada penanganan kasus. Jadi penanganan kasus ini merupakan pengobatan kepada pasien yang telah didiagnosis menderita penyakit tidak menular yang meliputi upaya pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai standar mutu yang berlaku. Bisa di next. Nah, ini tadi adalah program promosi kesehatan, yaitu cerdik dan juga ada patuh. Nah, program patuh ini bisa dilakukan bagi yang sudah menyandang PTM yang diselenggarakan oleh orang yang rajin mengkontrol ke dokter dan minum obat. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada strategi. Next. Yang pertama itu ada meningkatkan advokasi kebijakan yang berpihak pada program kesehatan dan sosialisasi PTM, yaitu mendorong penguatan komitmen dari pengambil kebijakan untuk mendukung P2PTM, terutama alokasi sumber daya daerah. Terus memberikan informasi dan pemahaman potensial produktivitas serta potensial ekonomi yang hilang. Terus juga ada menumbuhkan kesadaran bahwa masalah kesehatan adalah tanggung jawab semua, mendorong advokasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Yang kedua, ada melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif secara komprehensif, yaitu menyebarluaskan secara masif sosialisasi pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM kepada seluruh masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat melalui penerapan budaya perilaku, yaitu cerdik,
terus melakukan deteksi dini dan tindak lanjut dini faktor resiko PTM, baik di Posbindu maupun di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas SDM sesuai jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dan kompetensi didukung dengan penganggaran pusat maupun secara mandiri oleh daerah, mendorong ketersediaan SDM secara kualitas maupun kuantitas, mendorong pemanfaatan SDM yang ada di masyarakat. Yang keempat itu mengembangkan dan memperkuat sistem surveillance, yaitu melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan, mengoptimalkan dan mengintegrasikan sistem informasi yang dibangun oleh pusat maupun yang diupayakan oleh daerah. Yang kelima itu ada penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu melibatkan peran serta tokoh masyarakat dan kelompok potensial lainnya, terus juga berkoordinasi dengan lintas program terkait memastikan ketersediaan sarana, prasarana, obat, dan sumber daya manusia. Penerapan mutu pelayanan meliputi akreditasi dan tata laksana kasus sesuai standar. Next. Selanjutnya ada peran pemangku kepentingan dan peran perawat. Next. Di sini ada faktor risiko. Yang pertama itu penggunaan produk-produk tembakau. Intervensinya itu monitoring tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang ada, yaitu kemasan dan label rokok, implementasi kawasan tanpa rokok, pembatasan iklan rokok, pemanfaatan pajak rokok untuk pengendalian tembakau, dan penanggulangan penyakit tidak menular. Sektor lembaganya bisa dilihat. Next. Terus yang kedua itu ada konsumsi alkohol berbahaya dan kurangnya aktivitas fisik. Intervensinya yaitu penerapan regulasi terkait konsumsi minuman beralkohol, implementasi regulasi terkait dengan pajak dan kebijakan harga untuk membatasi konsumsi minuman beralkohol, implementasi regulasi untuk pembatasan umur konsumsi minuman beralkohol, terus pengaturan untuk mengurangi ketersediaan dan akses minuman beralkohol, pembatasan atau larangan iklan atau promosi minuman beralkohol. Untuk sektor atau lembaganya bisa dilihat. Next. Terus yang terakhir ada diet tidak sehat, yaitu meningkatkan produksi perikanan dan produksi pertanian, melakukan review atau regulasi dan identifikasi regulasi yang diperlukan untuk mendorong konsumsi buah dan sayur, dan pengurangan konsumsi lemak, gula, dan garam. Terus memberikan pelindungan dan dukungan kepada petani buah dan sayur, nelayan produk ikan segar agar tidak diasinkan. Terus melakukan penguatan program keamanan pangan yaitu food safety. Next. Di sini ada peran perawatnya. Berdasarkan tingginya angka kejadian penderita hipertensi, maka seorang perawat dapat memberikan tindakan asuhan keperawatan secara komprehensif agar angka kejadian penderita hipertensi dapat diatasi atau dapat berkurang dalam setiap tahunnya. Di antaranya peran perawat yang dapat dilaksanakan yaitu yang pertama ada pelaksana pelayanan keperawatan, terus pendidik, koordinator pelayanan kesehatan, inovator, organizer, panutan atau role model, fasilitator, dan pengelola atau manajer. Next. Selanjutnya isu pelaksanaan kebijakan program. Next. Di sini ada isu pelaksananya, yaitu Puskesmas Bontang Selatan 1 sebagai unit pelaksana teknis di bidang kesehatan memiliki visi menjadi pilihan terpercaya masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Dan salah satu misinya adalah memberikan pelayanan bermutu dan terjangkau oleh masyarakat
Puskesmas juga mendukung program Kementerian Kesehatan yang berbasis masyarakat agar dapat mewujudkan visinya. Puskesmas sebagai pelayan publik perlu untuk terus meningkatkan mutu pelayanan. Next. Nah, dalam rangka mewujudkan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan. Rancangan aktualisasi ini disusun berdasarkan identifikasi beberapa isu yang ditemukan dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga dokter di instansi tempat bekerja, yaitu di Puskesmas Bontang Selatan 1, yaitu kurang optimalnya pengendalian penyakit hipertensi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Kesehatan Daerah di Puskesmas Bontang Selatan 1, pengendalian hipertensi di Puskesmas Bontang Selatan 1 dapat dikatakan kurang optimal. Terus yang kedua ada kurang maksimalnya pelayanan kesehatan anak di poli rawat jalan. Isu ini dapat dilihat dari lamanya antrian pasien anak karena pelayanan masih bercampur dengan pasien lanjut usia. Sedangkan diketahui dalam pelayanannya, terutama pada balita, dibutuhkan teknik dan kondisi khusus yang disesuaikan dengan kondisi anak. Terus juga belum optimalnya penggunaan buku KIA sebagai media informasi. Juga menjadi salah satu faktor penyebab kurang maksimalnya pelayanan anak yang edukatif di poli rawat jalan. Selanjutnya ada belum optimalnya peran dokter umum dalam pelayanan kesehatan ibu. Saat ini dengan banyaknya jumlah kunjungan di puskesmas, beberapa pelayanan kesehatan ibu yang masih merupakan tugas pokok dokter sering dikerjakan oleh tenaga bidan. Pelayanan kesehatan ibu yang kurang terjangkau oleh dokter antara lain pemeriksaan kesehatan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, sampai pada konsultasi keluarga berencana. Padahal tidak menutup kemungkinan mereka yang datang ke puskesmas ingin mendapatkan informasi atau berkonsultasi lebih pada dokter. Next. Ya, baik. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit jantung dan pembuluh darah atau hipertensi. Next. Ya, faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah ini adalah suatu kondisi yang secara potensial berbahaya dapat memicu terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah pada seseorang atau kelompok tertentu. Nah, faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah ini ada dua, yaitu yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Ada riwayat keluarga, umur, dan jenis kelamin. Adanya riwayat keluarga dekat yang terkena penyakit jantung dan pembuluh darah dapat meningkat 2 kali lebih besar dibanding dengan yang tidak memiliki riwayat keluarga. Lalu ada umur, risiko penyakit jantung dan pembuluh darah ini dapat meningkat pada usia di atas 55 tahun untuk laki-laki dan di atas 65 tahun untuk perempuan. Lalu ada jenis kelamin laki-laki yang punya risiko penyakit jantung dan pembuluh darah lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Lalu ada faktor risiko yang dimodifikasi, yaitu yang pertama ada hipertensi. Risiko penyakit jantung dan pembuluh darah ini meningkat sejalan dengan peningkatan tekanan darah. Hasil penelitian Framingham menunjukkan bahwa tekanan darah sistolik 130 sampai 139 mmHg dan tekanan diastolik 85 sampai 89 mmHg akan meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah 2 kali lebih besar dibandingkan dengan tekanan darah kurang dari 120 per 80 mmHg. Yaitu terus ada merokok, resiko penyakit jantung koroner ini pada perokok 2-4 kali lebih besar daripada yang bukan perokok. Kandungan zat racun dalam rokok antara lain tar, nikotin, karbon, monoksida, dan rokok ini menyebabkan penurunan kadar oksigen ke jantung sehingga peningkatan tekanan darah dan denyut nadi dan penurunan kadar kolesterol. Lalu ada diabetes mellitus.
Berdasarkan hasil penelitian Framingham, 1 dari 2 orang penderita DM akan mengalami kerusakan pembuluh darah dan peningkatan resiko serangan jantung. Lalu ada dislipidemia atau metabolisme lemak yang abnormal. Untuk menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah ini, maka nilai kolesterol total plasma harus kurang dari 190 mg LDL dan low density lipoprotein atau LDL-nya 115 mg LDL, lalu ada obesitas. Fakta menunjukkan bahwa distribusi lemak tubuh berperan penting dalam peningkatan faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Penumpukan lemak di bagian sentral tubuh akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Lalu ada kurang aktivitas fisik. Ini menunjukkan adanya hubungan antara penyakit jantung dan pembuluh darah. Aktivitas fisik akan memperbaiki sistem kerja jantung dan pembuluh darah dengan meningkatkan efisiensi kerja jantung, mengurangi keluhan nyeri dada dan angina pektoris, melebarkan pembuluh darah. Dianjurkan melakukan latihan fisik atau olahraga minimal 30 menit setiap hari selama 3-4 kali seminggu. Lalu ada pola makan. Perubahan makan menjurus ke sajian siap santap yang tidak sehat dan tidak seimbang karena mengandung kalori, lemak, protein, dan garam tinggi, tetapi rendah serat dan pangan. Lalu ada stres. Stres adalah reaksi tubuh yang berupa serangkaian respon yang bertujuan untuk mengurangi dampak dan stresor ini pengalaman traumatik yang luar biasa yang dapat meliputi ancaman serius terhadap keamanan atau integritas fisik dari individu atau orang-orang yang dicintainya. Next. Lalu ada dampak bagi masyarakat. Next. Ya, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular tahun 2015 sampai 2019 ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman mengenai besaran permasalahan penyakit tidak menular, dampak terhadap kesehatan penduduk maupun beban sosial dan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat, serta strategi penanggulangan penyakit tidak menular yang perlu diimplementasikan, promosi kesehatan dan penguatan sistem layanan kesehatan primer terhadap berbagai indikator antara sebelum mengukur outcome seperti penurunan prevalensi merokok di kalangan penduduk usia 15-18 tahun. Penyakit tidak menular di Indonesia ini sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang paling serius karena memberikan kontribusi terbesar dalam kematian penduduk. Penyakit tidak menular ini juga terlihat sudah mulai terjadi pada usia muda yang akan mengganggu produktivitas kerja sehingga berdampak pada ekonomi keluarga serta perkembangan dan pembangunan ekonomi nasional. Next. Lalu ada upaya atau dukungan terhadap program. Next. Ya, promosi dan pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah didukung oleh tenaga kesehatan profesional melalui peningkatan kemampuan secara terus-menerus atau capacity building. Visi promosi kesehatan ini adalah PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2010 yang mengindikasikan tentang terwujudnya masyarakat Indonesia baru dan berbudaya sehat. Visi tersebut adalah benar-benar visioner, menunjukkan arah dan harapan yang berbau impian, tetapi bukannya tidak mungkin untuk dicapai. Visi tersebut juga menunjukkan dinamika atau gerakan maju dari suasana lama yang ingin diperbaiki ke suasana baru yang ingin dicapai. Misi promosi kesehatan yang ditetapkan adalah yang pertama memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat untuk hidup sehat. Yang kedua membina suasana atau lingkungan yang kondusif bagi terciptanya PHBS di masyarakat. Yang ketiga melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan dan penentu kebijakan.
Next. Ya, di sini ada data statistik prevalensi hipertensi di dunia menurut WHO 2019 bisa dilihat rata-rata dunia sebesar 22%. Next. Baik, sekian dari kelompok 8, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, baik. Iya, baik. Terima kasih kepada kelompok 82 RKI atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini mungkin dari kelas D dipersilakan untuk membuka sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada moderator kelas D. Baik, terima kasih. Saya izin ambil alih kepada teman-teman kelas B atau kelas RKI yang ingin bertanya ke kelompok 8B, dipersilahkan. Ayo teman-teman langsung aja untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, ada Erika Oktaviani Manik, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih sebelumnya moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Di sini saya ingin izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan di PPT dijelaskan ya bahwa faktor-faktor itu ada penyakit untuk faktor PTM ini. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih klasifikasi usia yang selain lansia yang memiliki resiko besar untuk terkena PTM ini? Kalau ada, boleh tolong dijelaskan nggak mengapa dan kenapa usia tersebut memiliki resiko untuk terkena PTM? Terima kasih. Oke, terima kasih Erika. Selanjutnya Mediana Eka Putri, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya saya izin bertanya kepada kelompok 8 kelas B. Tadi kan dijelaskan ya di PPT bahwa penanggulangan PTM itu mengutamakan aspek promotif dan preventif. Nah, kenapa sih kedua aspek itu yang dipilih? Lalu bagaimana dengan aspek lainnya seperti aspek kuratif dan rehabilitasi? Seperti itu. Baik, terima kasih Mei. Selanjutnya dari Atika Sarmanda, dipersilahkan. Moderator. Izin moderator. Ya, silakan Atika. Baik, saya Atika Sarmanda dari kelas 2B ingin bertanya ke pemateri kelas 2B. Yang kan penanggulangan dalam PTM yang dijelaskan itu kan adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek preventif dan aspek lainnya. Nah, itu aspek preventif itu seperti apa? Contoh preventif yang dilakukan dalam penanggulangan PTM tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Atika dan Erika, Mei yang sudah bertanya. Mungkin sambil menunggu jawabannya, saya serahkan kembali ke moderator RKI ya. Dipersilahkan moderator RKI. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator dari kelas B. Saya moderator dari kelas RKI. Mempersilahkan kepada teman-teman RKI yang ingin bertanya kepada kelompok untuk raise hand dan menanyakan pertanyaannya. Kepada teman-teman dari RKI dipersilahkan untuk raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, mungkin yang pertama raise hand itu ada Angel. Kepada Angel dipersilakan. Ya, sebelumnya izin masuk mod. Saya izin bertanya, apakah tidur bisa menurunkan hipertensi? Jika iya, bagaimana posisi yang baik bagi penderita hipertensi? Terima kasih, mod.
Iya, baik. Terima kasih kepada Angel atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Lintang, dipersilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Lintang Fatmasari dari kelas RKI, izin ingin bertanya kepada kelompok 8 RKI. Tadi kan sudah dijelaskan arah, kebijakan, lalu strategi apa saja untuk menanggulangi PTM, khususnya penyakit jantung dan hipertensi. Saya ingin bertanya, menurut kelompok ada tidak hambatan-hambatan dalam menjalankan program penanggulangan PTM, khususnya pada penyakit jantung dan hipertensi ini? Dan lalu bagaimana sikap kita sebagai masyarakat agar tidak menimbulkan hambatan-hambatan tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Lintang atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Syasmina, dipersilakan untuk menanyakan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin bertanya kepada kelompok. Kan di data statistik itu dijelaskan bahwa prevalensi hipertensi di Asia Tenggara itu mencapai 25%. Kira-kira kalau di Indonesia sendiri itu jumlah prevalensinya itu berapa? Kan lalu dari faktor yang disebutkan itu, kira-kira faktor mana yang paling mempengaruhi jumlah pengidap hipertensi di Indonesia? Baik, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Syasmina atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya berikan dahulu kepada teman-teman kelas B untuk menjawab pertanyaan yang tadi kelas B sudah kumpulkan sambil menunggu kelompok 8 dari kelas RKI menjawab pertanyaan dari teman-teman kelas RKI. Kepada moderator dari kelas B, dipersilakan. Baik, tadi itu ada 3 penanya ya untuk kelompok 8B. Yang pertama itu dari tadi itu ada Erika. Pertanyaannya, adakah klasifikasi usia yang memiliki risiko besar untuk terkena PTM selain lansia? Jika ada, boleh tolong dijelaskan mengapa dan kenapa usia tersebut memiliki risiko untuk terkena PTM. Kemudian dari Mediana, tadi di PPT dijelaskan bahwa penanggulangan PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif. Kenapa kedua aspek itu dipilih? Lalu bagaimana dengan 2 aspek lainnya, yaitu kuratif dan rehabilitasi? Terus pertanyaan dari Atika Sarmanda, penanggulangan dalam PTM yang dijelaskan itu kan upaya kesehatan yang mengutamakan aspek preventif dan aspek lainnya. Apa arti preventif dan contoh preventif yang dilakukan dalam penanggulangan PTM tersebut? Kepada kelompok 8B dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, izin masuk moderator, izin menjawab pertanyaan dari Atika. Izin mengulangi pertanyaannya ya. Atika bertanya, penanggulangan dalam penyakit tidak menular yang dijelaskan itu kan adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek preventif dan aspek lainnya. Apa arti aspek preventif dan contoh aspek preventif yang dilakukan dalam penanggulangan penyakit tidak menular pada program yang tadi sudah dijelaskan? Izin menjawab. Jadi pengertian preventif itu adalah sifat mencegah supaya jangan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ciri-ciri tindak preventif itu seperti dilakukan sebelum terjadinya kejadian yang tidak diinginkan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran atau kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian, dan harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi. Untuk contoh tindak preventif terhadap penyakit tidak menular seperti larangan merokok, anjuran hidup sehat, anjuran untuk berolahraga setiap hari, perintah untuk memperbaiki pola makan dan pola tidur. Apakah sudah terjawab, Atika? Iya, sudah terjawab, Naura. Terima kasih.
Izin masuk moderator. Ya, silakan Sabrina. Baik, saya Sabrina Novelda, perwakilan dari kelompok 8, izin menjawab pertanyaan dari Erika. Tadi inti pertanyaannya itu, adakah klasifikasi usia selain lansia yang dapat beresiko untuk mengalami PTM? Izin menjawab ya Erika, memang pada dasarnya PTM atau penyakit tidak menular itu memiliki resiko yang besar kepada lansia. Kenapa? Karena pada lansia itu kan udah terjadi penurunan fungsi-fungsi organ yang ada dalam tubuhnya ya. Namun semakin berkembangnya zaman, resiko PTM ini juga jadi ancaman yang besar bagi usia muda. Kenapa? Karena terjadi pergeseran pola penyakit. Jika dulu penyakit jenis ini biasanya dialami oleh kelompok lanjut usia, maka kini mulai mengancam kelompok usia produktif dari umur 15 sampai 64 tahun. Nah, ancaman ini tuh terjadi karena pola makan dan sistem imun yang mulai menurun, serta gaya hidup yang tidak sehat. Seperti itu, Erika, apa sudah terjawab? Ya, izin masuk sudah terjawab, Sabrina. Terima kasih. Iya, izin masuk moderator. Silakan Nadila. Iya, saya Nadila dari kelompok 8. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mei yang pertanyaannya itu intinya dalam penanggulangan PTM ini upaya aspek yang diutamakan ini promotif dan preventif. Kenapa aspek itu yang dipilih? Lalu bagaimana dengan dua aspek lainnya, yaitu kuratif dan rehabilitasi. Nah, jawabannya itu karena pada dasarnya penyakit tidak menular itu kan enggak menunjukkan gejala, sehingga banyak yang tidak mengetahui dan menyadari jika mereka mengidap penyakit tersebut. Hal ini yang menyebabkan masyarakat jadi kurang kesadarannya untuk memeriksakan diri atau deteksi dini. Sehingga banyak yang memeriksakan dirinya itu saat sudah terjadi komplikasi, sehingga mengakibatkan kematiannya ini lebih dini. Nah, lalu kenapa aspek promotif dan preventif yang lebih diutamakan? Sebelumnya, kalau misalnya promotif itu kan peningkatan kesehatan, preventif pencegahan penyakit, kuratif penyembuhan penyakit, dan rehabilitatif itu pemulihan kesehatan. Nah, kenapa aspek promotif dan preventif yang lebih diutamakan? Karena untuk membantu masyarakat atau pasien agar lebih peduli terhadap kesehatan dirinya, terhadap penyakit tidak menular ini, dengan tindakan mencegah dan peningkatan kesehatan dibandingkan dengan tindakan kuratif dan rehabilitasi, karena dapat mengurangi resiko-resiko yang terjadi. Seperti itu, Mei. Apakah jawabannya sudah cukup? Baik, terima kasih Nadila atas jawabannya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kelompok yang sudah memaparkan materi cukup lengkap dan menjawab semua pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator RKI. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, kepada kelompok 8 kelas RKI dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kelas RKI tadi. Kepada kelompok dipersilahkan. Izin masuk, Mod. Dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Tadi itu pertanyaannya, apakah tidur bisa menurunkan hipertensi? Jawabannya iya bisa. Salah satunya tidur siang.
Ada beberapa penelitian menemukan bahwa orang yang tidur siang secara teratur mampu menurunkan hipertensi sekitar 5 mmHg. Bagaimana posisi yang baik bagi penderita hipertensi? Posisi tidur yang baik dari yang saya baca yaitu miring ke kiri, dinilai sebagai... Lu buka pintu dulu, Van. Iya, posisi tidur yang baik ialah miring ke kiri karena dinilai sebagai posisi tidur terbaik untuk hipertensi karena mengurangi tekanan darah pada pembuluh darah yang mengembalikan darah ke jantung. Apakah sudah terjawab, Angel? Izin sudah isi. Izin sudah terjawab, Ici. Iya, baik. Terima kasih kepada Angel atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Risti dari kelompok atas jawabannya. Kemudian kepada kelompok dipersilahkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kelas RKI. Kepada kelompok dipersilahkan. Mungkin dari kelompok bisa raise hand dulu sebelum menjawab pertanyaan. Terima kasih. Ya, kepada Raihana Kala dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mot. Izin masuk. Izin saya Rehana Kaila dari kelompok 8 kelas RKI ingin menjawab pertanyaan dari Lintang. Tadi bertanya adakah hambatan menjalankan program penanggulangan ini dan sikap kita sebagai masyarakat agar tidak terjadinya hambatan-hambatan ini bagaimana? Izin menjawab ya Lintang, hambatan-hambatan dalam penanggulangan penyakit tidak menular ini, terutama hipertensi, yaitu diantaranya yang pertama dalam fasilitas kesehatan atau di Puskesmas itu sendiri terkadang masih banyak kekurangan dari sarana maupun prasarananya. Lalu yang kedua masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran diri dari masyarakat untuk mencari tahu dan mengikuti program penanggulangan hipertensinya. Lalu yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari petugas kesehatannya. Lalu yang terakhir, kurangnya promosi kesehatan. Untuk sikap kita sebagai masyarakat dalam mendukung untuk tidak terjadinya hambatan ini adalah dengan mendukung program pemerintah dalam penanggulangan PTM ini seperti mengikuti beberapa kegiatan promosi kesehatan tentang penanggulangan PTM, lalu mencoba mencari tahu beberapa informasi tentang penanggulangan PTM tersebut. Apakah sudah menjawab, Lintang? Sudah terjawab, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, kepada Rena dipersilahkan. Izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syasina. Pertanyaannya tadi yaitu berapa jumlah prevalensi penyakit hipertensi di Indonesia itu sendiri dan apa faktor yang paling mempengaruhi pengidap hipertensi. Jadi jawabannya yang pertama, jumlah prevalensi di Indonesia menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tingkat prevalensi hipertensi ini sekitar 34,1%. Lalu faktor-faktor yang paling mempengaruhinya itu biasanya dipengaruhi oleh hidup dan perilaku yang tidak sehat seperti makan makanan yang manis, asin, terus makan makanan yang berlemak, terus terlalu banyak mengonsumsi bumbu penyedap, kopi, dan minuman berkafein. Lalu juga
makan makanan yang banyak olahan tepung juga mempengaruhi hipertensi. Lalu ada juga yang karena faktor riwayat penyakit seperti diabetes, jantung koroner, dan gagal jantung. Gitu, Syaswina. Apakah sudah terjawab? Izin menjawab, sudah Rena. Terima kasih. Ya, sama. Iya, baik. Terima kasih kepada kelompok atas jawabannya. Dan juga sebelumnya saya izin ya untuk memberikan beberapa secara garis besar ya mengenai pemaparan kelompok dan juga tadi mengenai sesi tanya jawab dari kelompok 8 kelas RKI. Yang pertama itu dari definisi penyakit tidak menular, yang dimana secara garis besar adalah penyakit yang perkembangannya itu berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu beberapa regulasi yang mengatur mengenai penyakit tidak menular ini juga dibuat berdasarkan dari Peraturan Menteri Kesehatan dan juga Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular berdasarkan juga dari peraturan dari Menteri Kesehatan. Lalu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa isu yang muncul, yaitu seperti beberapa hal yang perlu dibenahi dikarenakan adanya kurang optimal mengenai pengendalian hipertensi, lalu ada kurang maksimal pelayanan kesehatan kepada anak-anak di poli rawat jalan, dan juga kurang optimal terhadap peran dokter umum di pelayanan kesehatan ibu. Lalu juga penyakit tidak menular ini sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius, di mana dapat mengganggu produktivitas kerja sehingga berdampak terhadap ekonomi keluarga, lalu berujung kepada dampaknya terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan tadi juga yang kita tahu bahwa tidur itu dapat menurunkan hipertensi dan menurut jawaban dari kelompok ya. Dan juga berdasarkan penelitian tadi tidur siang secara teratur menghadap ke miring kiri itu dapat menurunkan sekitar 5 mm air aksa. Lalu terdapat beberapa hambatan juga mengenai program dari pemerintah terhadap penanggulangan PTM ini, di mana hambatannya berupa fasilitas kesehatan masih banyak kekurangan dan juga kekurangan pengetahuan masyarakat serta sikap yang perlu diambil itu mengikuti kegiatan promosi kesehatan serta menggali lebih lanjut mengenai program dari PTM. Jumlah prevalensi di Indonesia itu sekitar 34,1%, dengan faktor yang paling mempengaruhi adalah gaya hidup yang tidak sehat serta riwayat penyakit. Sekian dari kelas RKI, selanjutnya saya serahkan kepada moderator kelas B. Baik, karena di kelas B juga sudah terjawab semua pertanyaannya, mungkin saya tutup diskusi kali ini. Selanjutnya saya akan serahkan ke Ibu Made, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Kayaknya itu jadi moderator terus deh. Dikontrak ya, dikontrak jadi moderator ya. Suruh gantian yang lain moderatornya gitu. Nanti pinter sendiri. Oke, terima kasih diskusi yang cukup hangat ya. Kedua kelompok sudah memaparkan presentasinya dengan sangat baik ya, sudah lengkap seperti apa yang disampaikan oleh moderator. Referensinya sangat lengkap. Nanti saya gabung dulu dengan PPT saya ya untuk bahan ujian. Karena kalau Anda baca semuanya nanti bingung waktu ujian ya. Kalau membaca seluruhnya itu. Jadi harus membaca satu PowerPoint yang saya pakai sebagai acuan nanti dalam menyusun soal. Ya, biar saya ambil poin-poin yang penting saja.
Oke, tadi itu topiknya program pemerintah ya. Program pemerintah dalam penanggulangan penyakit tidak menular, khususnya penyakit kardiovaskuler. Salah satunya adalah hipertensi. Hipertensi itu merupakan bagian program pemerintah ya, bukan program penanggulangan pemerintah, tapi program pemerintah dalam penanggulangan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu kan banyak ya, banyak sekali. Tetapi kelompok ini difokuskan untuk kardiovaskuler ya, penyakit pembuluh darah, khususnya hipertensi. Salah satunya. Oke. Tadi sudah dibahas terkait dengan penyakit jantungnya, sudah dibahas terkait hipertensi. Jadi harus bisa dibedakan hipertensi antara dewasa dengan lansia, berbeda nggak sih? Standar normalnya berbeda nggak? Beda nggak? Tadi kelompok mengatakan kalau hipertensi pada lansia berapa? Siapa nih kelompok yang mau jawab nih? Dua kelompok tadi. Kalau hipertensi pada lansia. Ini seringkali bermasalah pada saat menyusun karya ilmiah di akhir. Ya, yang menyusun menetapkan standar normal hipertensi pada lansia itu berbeda dengan dewasa. Kalau lansia kan 140/90 mm Hg. Jadi tolong membacanya yang lengkap ya, milimeter Hg, jangan mmHg gitu ya. Tadi membacanya mmHg. Milimeter Hg ya, membacanya juga harus yang jelas. Oke. Nanti saya akan share screen PPT saya karena ada yang menanyakan terkait dengan prevalensi. Jadi kalau kita membahas suatu kasus, itu harus dipaparkan dulu data statistiknya. Seperti apa penyakit jantung di Indonesia, seperti apa penyakit hipertensi yang ada di Indonesia. Kemudian kalau kita melihat PTM, ya karena ini memang penyakit yang sifatnya kronis nantinya ya. Kalau kita bicara pada lansia, memang di Riskesdas itu angka PTM meningkat pada lansia ya dibandingkan dengan yang lain. Usia yang lain ini juga menjawab pertanyaan yang tadi didiskusikan ya, sasarannya. Dan di masyarakat itu ada posyandu PTM. Posyandu PTM sasarannya tidak hanya lansia, tapi juga dari remaja. Makanya tadi ada yang bertanya, ada nggak sih klasifikasi usia ya yang berpengaruh terhadap penyakit tidak menular ini, atau klasifikasi usia yang menderita penyakit tidak menular ini? Banyak remaja, makanya dibuka PTM, posyandu PTM itu untuk remaja juga, karena di masyarakat banyak juga usia di atas 18 tahun itu menderita PTM. Ya, kalau kita bicara PTM, faktor risikonya apa sih? Ya pola hidup yang tidak sehat itu kunci utamanya. Pola hidup yang tidak sehat, kenapa masyarakatnya tidak patuh? Ya, kalau masyarakat di Indonesia, ya, itu merupakan masalah besar yang kita temui di masyarakat. Nanti kalau Anda praktek di masyarakat, praktek di keluarga, pasti banyak ditemukan kasus-kasus penyakit DM, penyakit hipertensi, bahkan penyakit jantung juga banyak di masyarakat sekarang. Makanya yang namanya rumah sakit jantung terpadu yang ada ya di Indonesia gitulah, itu pada heran kenapa kok orang-orang yang datang ke rumah sakit itu sudah dalam kondisi penyakit jantungnya yang berat, karena di masyarakat penyakit jantung itu tidak terdeteksi, padahal kalau dilakukan screening itu pasti akan terdeteksi banyak
masyarakat yang mengalami penyakit jantung. Karena tidak terdeteksi, sudah terlambat dibawa ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit, itu sudah mengalami masalah yang cukup berat. Sehingga harus dilakukan tindakan. Entah itu bedah jantung, entah itu dibalon, dan sebagainya. Itu yang sering dikeluhkan juga oleh orang-orang rumah sakit. Kenapa kok rujukannya itu cenderung sudah dalam kondisi yang berat. Nah, makanya untuk penanggulangan penyakit tidak menular, deteksi dini itu sangat penting. Nanti kalau Anda praktek ke masyarakat, khususnya di keluarga, tolong ya edukasi terkait dengan deteksi dini ini harus diajarkan kepada keluarga. Sehingga dia bisa mendeteksi kasus-kasus yang terjadi, terutama PTM. Ya, karena PTM itu banyak juga menyerang orang dewasa, ya apalagi pralansia, lansia udah pasti berisiko ya. Kalau kasus lansia, penyakit menularnya belum beres, penyakit tidak menularnya meningkat gitu. Itu yang banyak terjadi pada lansia. Ya, kalau dilihat di masyarakat nanti lansia mengalami TBC pun itu masih banyak juga kasusnya. Oke, kemudian terkait faktor risiko tadi sudah ya, faktor risiko itu banyak sekali. Ya, faktor risiko yang dapat dirubah atau tidak dapat dirubah itu banyak sekali. Ya, terutama gaya hidup itu kan sebetulnya bisa dirubah kalau masyarakatnya sadar. Nah, untuk menyadarkan masyarakat itu perlu edukasi, makanya peran perawat tadi sebagai edukator sangat penting di masyarakat. Karena masyarakat itu nggak bisa sekali diedukasi, harus berkali-kali diedukasi untuk PTM ini. Coba dilihat sekarang remaja-remaja itu kan banyak nongkrong-nongkrong, kemudian ngerokok, kemudian minum minuman alkohol, kemudian pola makannya juga nggak bagus. Nah, ini sangat berisiko sekali terjadi PTM pada remaja. Itu yang perlu diedukasi. Anda bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk edukasi ataupun di keluarga. Kemudian apalagi tadi? Deteksi dini sudah ya. Di puskesmas itu juga ada program yang namanya Prolanis. Nanti kalau Anda praktek di puskesmas akan menemukan itu. Program Prolanis. Ini untuk penyakit kronis ya, program pengelolaan penyakit kronis. PTM itu kan akhirnya menjadi penyakit kronis. Ya, di puskesmas itu membuka program itu. Jadi pasiennya diperiksa, di screening, kemudian diajarkan pola hidup sehat. Ya, gerakan masyarakat itu atau germas. Ini penting sekali di masyarakat. Banyak Anda lihat mungkin di masyarakat nanti ada program senam bersama ya, tidak hanya lansia tapi juga orang dewasa. Ini juga merupakan penanggulangan penyakit tidak menular salah satunya ya. Selain yang lain tadi ya, termasuk istirahat ya, istirahat yang cukup tentunya. Istirahat yang cukup, istirahat yang rileks dengan posisi yang nyaman itu sangat penting, pasti bisa menurunkan tekanan darah. Tekanan darah itu kan bisa dengan macam-macam ya, bisa dengan diet makanan ya yang dikonsumsi, terutama yang mengandung garam, kemudian pikiran, mengurangi stres karena tekanan darah itu dipicu oleh stresor. Ya, Anda bisa ajarkan tentang relaksasi, ya macam-macam teknik relaksasi bisa diajarkan pada pasien hipertensi. Istirahat yang cukup itu sangat penting. Kalau istirahat yang cukup, tentu istirahat tidur siang juga dianjurkan, ya. Olahraga tentunya, walaupun olahraga itu sifatnya jalan saja atau jalan pagi. Kalau yang bisa bersepeda itu mungkin lebih bagus juga. Itu bisa dilakukan di masyarakat. Ya, itu saja yang bisa Anda ajarkan selain diberikan edukasi ya. Setiap saat diberikan edukasi kepada lansia maupun kepada keluarganya. Untuk ini PTM itu kita lebih memfokuskan pada preventif dan promotif. Ya, itu yang utama sebetulnya. Kalau sudah kuratif, rehabilitatif itu kan yang sudah kena. Misalnya hipertensi, dia stroke masuk rumah sakit. Nah, itu sudah penanganannya beda. Pulang dari rumah sakit tentu aspek rehabilitatifnya ini yang berperan gitu.
Tapi kalau dia PTM, sebelum terjadi itu kita lebih memfokuskan pada aspek promotif dan preventifnya. Mencegah itu akan lebih baik kan, dengan memodifikasi lingkungan mungkin ya, di rumah jangan banyak stresor gitu, itu juga diajarkan ke keluarganya. Oke, hambatan apa? Hambatan yang paling banyak yaitu merubah perilaku. Karena PTM ini kan dari perilaku, gaya hidup. Merubah perilaku itu tidak mudah. Ya, kita sudah melakukan berbagai penelitian yang terkait dengan perilaku masyarakat, perilaku keluarga. Itu sangat sulit berubah. Walaupun kita berikan intervensi, ya cukup panjang waktu untuk melakukan perubahan terhadap perilaku masyarakat. Ya, termasuk perilaku untuk penanggulangan PTM ini. Oke, saya share screen ya. Sambil share screen nanti saya sampaikan. Kelihatan? Sudah kelihatan? Ini kasus PTM di Indonesia. Kalau Anda baca Riskesdas 2018, meningkat dibandingkan Riskesdas 2013 ya. Akan terus meningkat ke depannya. Banyak usia produktif, 35-60 tahun yang terkena. Ya, walaupun remaja juga banyak, tapi kasusnya tidak sebanyak usia produktif. Nah, ini PTM, kasus-kasus PTM ya, persentasenya ya. Anda bisa baca nanti. Nah, hipertensi, ya hipertensi, nanti kita lihat dari grafiknya hipertensi ya. Ini program penyakit tidak menular, tadi juga sudah Anda paparkan dari kelompok ya, faktor resikonya, kemudian berbagai regulasinya yang perlu juga kita perhatikan, tadi juga sudah dibahas oleh kelompok terkait dengan penanggulangan penyakit tidak menular, kemudian fokus kepada penyakit jantung juga ya, pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, walaupun itu masih lama, kebijakannya itu kebijakan lama, tetapi masih bisa dipakai saat ini. Kalau Kemenkes, Renstra Kemenkes sekarang kan ada yang 2020 ya, 2020 sampai 2024. Anda bisa baca itu. Nah, ini upaya penanggulangannya, ini juga sudah dipaparkan oleh kelompok ya, strateginya ada advokasi, promosi, kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, kemudian riset untuk penguatan sistem informasi. Jadi riset ini juga sangat penting. Banyak sekali kalau Anda lihat hasil-hasil riset yang memaparkan terkait dengan PTM ini. Nah, di masyarakat ini Posbindu kan, Posbindu PTM. Untuk mendeteksi dini faktor risiko juga dilakukan penyuluhan kesehatan ya. Untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Di Puskesmas juga ada penanggulangannya. Nah, ini yang terkait dengan penyakit jantung dan pembuluh darah. Bentar, saya cari. Ini kasus-kasus penyakit jantung ya. Penyakit jantung kalau kita lihat di usia lansia, ya usia lansia itu semakin meningkat penyakit jantungnya. Ya, ini juga harus hati-hati ya. Saya jarang lihat mahasiswa edukasi terkait dengan penyakit jantung gitu ya di masyarakat. Nanti Anda bisa merupakan salah satu program yang bisa dilakukan ke keluarga-keluarga paling tidak dulu ya sebelum ke masyarakat. Karena kasusnya semakin meningkat. Ini hipertensi. Nah, kalau kita lihat hipertensi juga kasusnya pada lansia itu semakin meningkat. Ya, walaupun usia pralansia juga cukup tinggi kasus hipertensinya. Ini faktor risiko tadi sudah banyak dibahas.
kemudian arah kebijakannya juga, ya, kebijakan program. Deteksi dini, surveillance biasanya itu dilakukan oleh puskesmas. Ya, untuk menjaring kasus-kasus tersebut harus dilakukan surveillance. Monev juga ya, monitoring. Jadi apa yang sudah dilakukan itu harus dimonev. Nah, ini strategi yang dilakukan dengan menggerakkan, memberdayakan masyarakat. Karena kalau masyarakat digerakkan, diberdayakan, itu nanti penanggulangannya juga akan lebih baik ya. Jadi pada saat Anda menerapkan nanti asuhan keperawatan komunitas, ya kalau nurse itu kan ada aspek komunitasnya ya, itu bisa menggerakkan masyarakat. Ini pengendalian faktor risiko. Ya, saya rasa apa yang sudah Anda jelaskan tadi sudah sesuai. Kemudian isunya kan tadi dipaparkan itu contoh-contoh ya, contoh-contoh kasus. Jadi isunya itu sebetulnya bagaimana dukungan terhadap program penanggulangan ini, dukungan pemerintah terutama ya. Kemudian perilaku masyarakatnya ini juga merupakan isu yang perlu ditanggulangi. Kapasitas pelayanan, tadi juga bagaimana masyarakat mengakses pelayanan, kadang-kadang ada yang butuh jaminan kesehatan dia belum punya, jadi akses terhadap jaminan kesehatannya itu juga harus ada ya, harus diperhatikan. Lalu data-datanya juga ini penting, tapi pemerintah itu sudah melakukan riset ya, Riskesdas itu kan terus diperbarui. Itu kita bisa dapat informasi dari sana. Oke, saya rasa itu saja. Nanti saya akan cek lagi PowerPoint-nya, mana yang bisa saya masukkan jadi satu ya, untuk bahan ini ujian. Oke. Baik, mungkin itu saja. Ada yang masih belum terjawab dari diskusi tadi? Ada yang masih mau bertanya? Ada nggak? Sipennya gimana? Dari moderator nggak ada lagi? Ya nggak ada. Kalau nggak ada kita cukupkan ya, udah malam. Ini berarti ada yang tidak masuk ya. Tolong disampaikan nanti ke PJ mata kuliah Bu Sabdewi. Ada yang tidak masuk berapa orang dilaporkan ya? Dari sipennya. Oke, silakan ditutup sipen. Mau absen silakan. Untuk kelas B tolong resen ya. Tunggu sebentar. Baik Ibu, untuk kelas B sudah, sekarang RKI. Ya, silakan. RKI. Baik, buat kelas RKI bisa raise hand dan on cam ya, teman-teman. Baik, akan saya mulai screenshot-nya. Oke, baik. Sudah, Ibu. Oke. Makasih ya semuanya. Oke, kita tutup saja ya. Terima kasih, sehat semua, sukses selalu ya. Mohon maaf kalau malam-malam ini.
Anda belum istirahat. Oke, saya rasa itu saja ya. Saya izin lab. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih.